Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, saya coba menjelaskan bagaimana cara men-setting dan membuat jam waktu sholat dengan menggunakan 2x3 panel jenis panel RGB P5. Untuk controller, kita menggunakan controller JWS Khalifah. Nah, di sini dimensi dari jam masjid yang kita akan setting jamnya adalah ukuran 1 meter panjangnya dan tingginya ini sekitar 40 cm. Panel ini menggunakan P5 RGB ya, jadi tampilannya berwarna ya, dan warnanya bisa kita atur menggunakan aplikasi. Nah, langkah yang pertama kita install terlebih dahulu aplikasi JWS pada Play Store. Kita buka terlebih dahulu ya. Kita buka terlebih dahulu Play Store. Kita ketik JWS Khalifah WiFi. Nah, kita pilih yang ini, Khalifah JWS ISP. Silakan install aplikasi JWS Khalifah. Jika aplikasi sudah pernah terinstall, cukup di-update saja. Tunggu sampai proses selesai. Nah, jika sudah terinstall, langkah selanjutnya kita lakukan adalah mengkonekkan WiFi antara HP kita dengan controller yang ada pada jam digital. Kita pilih WiFi, kita pilih jaringan, koneksi ke Khalifah GSP SP3. Jika meminta password, bisa dimasukkan password 1 sampai 9. Baru kemudian kita sambungkan. Nah, ini sudah tersambung ya, sudah tersambung dengan WiFi yang ada pada panel. Kemudian kita masuk di aplikasi, kembali. Nah, di sini notifikasi bagian atasnya sudah tersambung. Yang pertama kita gunakan menu waktu. Nah, di sini langsung kita sinkron, di klik bagian sinkronnya. Nah, nanti settingan jadwal yang ada pada HP akan terupdate pada controller yang ada pada modul jam digital. Di sini jam 16, di sana sudah menunjukkan jam 16:04 ya, waktu Indonesia Timur. Ini di bawah secara manual. Kemudian selanjutnya lokasi. Di sini untuk menentukan lokasi kita aktifkan GPS-nya ya. Kalau sudah benar, zonanya kita ambil waktu Indonesia Tengah, di mana letak daerah kita, kemudian kita langsung kirim. Nah, kirim ini sudah setting lokasi ya, untuk menentukan jadwal nanti sholat secara otomatis ya, sesuai dengan daerah yang kita tempati. Kita kembali ke menu utama, iqomah. Di sini waktu iqomah ada 2 menu ya, jeda iqomah dengan display off. Jeda iqomah ini ketika waktu masuk sholat, nanti ada timer countdown-nya berapa menit dari mulai azan sampai mulai
sholat atau waktu masuk iqomahnya. Kita umpamanya setting 10 menit sebelum mulai sholat, ya iqomahnya kita setting di sini baru kita kirim. Sedangkan display off di sini kita gunakan ketika mulai sholat, nanti tampilannya akan standby dalam bentuk jam kecil saja atau settingan yang sudah ada. Umpamanya pelaksanaan sholat ini eh, displaynya ini akan mati, ya, akan mati umpamanya selama 15 menit. Kemudian koreksi kita gunakan eh, jika jadwal yang tertera pada eh, controller atau pada jam detail itu tidak sesuai dengan jadwal di daerah. Umpamanya sholat subuh kurang 5 menit atau kurang atau lebih melebihi dari waktu sholat, ini bisa kita koreksi, kita kurangi di sini umpamanya kita kurangi di sini subuh atau yang mana waktu sholat yang akan kita kurangi yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Tapi di sini defaultnya cukup, tidak tidak perlu disetting. Kemudian pesan. Nah, untuk pesan di sini running text untuk tampilan nama masjid atau pengumuman ini bisa kita tulis di bagian menu ini, pesan 1, pesan 2, pesan 3. Pesan 1 misalnya untuk menampilkan tulisan Mekatronika Manakara ini dengan nomor HP, tinggal kita ketik baru kita kirim. Kalau umpamanya nomor 2-nya kita ganti, mohon HP alat komunikasi dinonaktifkan ketika sholat, nah bisa kita tinggal ketik masuk baru kemudian kita kirim. Nanti akan tampil pada display di panel, akan tulisan sesuai dengan yang kita tuliskan pada panel di bawah. Kemudian ini running test, kemudian ada menu laporan keuangan. Nah, ini untuk menampilkan petugas sholat Jumat, mulai dari khatib, imam, muazzin, sama bilal. Kemudian intervalnya dia akan berapa kali tampil, ini bisa kita pilih, ya. Jika kita tidak ingin menampilkan, kita pilih off. Kemudian laporan keuangan bisa juga kita tampilkan, misalnya kas awal berapa, diterima berapa, keluarannya berapa, tinggal kita isi, kita kirim berapa, kirim. Kemudian kita tampilkan umpamanya 1 kali running test, dia akan juga tampil, kemudian kita kirim. Kita kirim. Nanti di display akan muncul laporan keuangan sesuai dengan data yang kita input di dalam aplikasi. Ini ada di bawah laporan keuangan per Jumat. Bisa juga kita tambahkan di setting text. Nah, seperti tampilan di atas yang sudah kita setting tadi. Jadi ada kas awal, terima, keluar. Ini dapat ditampilkan. Kemudian pesan sudah, kemudian setting displaynya. Di sini kecerahannya, pokoknya kalau siang bisa kita atur, ya, semakin terang, umpamanya 10, kita kirim. Nah, ini terang sekali. Kita umpamanya setting di angka 1, akan redup. Ya, ini konsumsi dayanya akan tentunya berpengaruh pada kecerahan yang dihasilkan oleh panel. Jadi umpamanya karena siang kita agak butuh yang cerah-cerah, ya, kita kasih standar 5, kita kirim. Nah, seperti ini. Jadi dia
dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia akan tampil dengan kecerahan tingkat kecerahan seperti ini. Malam mungkin agak redup-redup, jam 6 sampai jam 6 pagi kita setting umpamanya nilainya 3. Terus kecepatan teks kita bisa atur, misalnya kita isi 1 kecepatan teksnya, kita lihat. Nah, ini cepat. Kalau kita isi 10, dia akan lambat ya, lambat. Jadi standar saja berarti kita gunakan sekitar 5 ya, 5. Ini option. Kemudian tipe jam, ini ada beberapa macam, ada Arab, ada tanpa detik. Kalau tanpa detik itu nah, jam yang warna merah, ya tidak ada detiknya. Dengan detik, kalau kita mau tampilkan kembali, kita pilih saja baru kita kirim. Ini jam akan tampil dengan detiknya. Terus kemudian polaritas ini tampilannya ketika nomor 4 ini tampilannya ketika sholat sedang berlangsung ya, bisa kita tampilkan dalam bentuk jam saja atau titik saja, atau pada saat eh, mode malam ya, pada saat sistem off. Ini plus polaritasnya, kalau minus kemudian bingkai kode malam ini eh, bisa kita setting ya, mode malam sampai jam, ya bisa kita setting jam 9 sesudah Isya, ya kita on kan ya, mulai jam 21 itu jam off, sedangkan jam on-nya kita mulai umpamanya jam 3 ya, jam 3 kita on kan untuk mengurangi konsumsi daya ya, jadi atau eh, jam tidak aktif secara terus-menerus. Ini pasaran Jawa bisa kita aktifkan dan bisa juga kita tidak aktifkan. Sabtu Legi, ya berarti itu pasaran menggunakan pasaran Jawa. Kalau kita off kan hanya tulisannya Sabtu saja. Sholat Jumat kita ikuti waktu zuhur, tipe lapas Allah yang Allahu dengan Muhammad sebelah dan kanan kiri, ini ada banyak macamnya, mungkin kita tes dulu. Tipe 1, nah seperti ini. Tipe 2, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita setting tartil ya. Tartil. Di sini tartil setting volume ini sudah dilengkapi dengan MP3 untuk dihubungkan nanti ke eh, power ampli dari masjid ya. Masjid ini sudah kita lengkapi dengan bagian audio yang terhubung ke ampli masjid. Di sini kita bisa setting volumenya ya, 10, kita tinggal kirim. Pokoknya kita mau tes tarhim ya. Tarhim. Oke, ini 10. Terus kemudian kalau kita mau tambah volumenya, nah, maka relay akan mengaktifkan nantinya power ampli, dan power ampli nanti akan meneruskan suara yang berasal dari jam digital. Nah, kita pilih bisa ini untuk tes.
suaranya ya, itu Asan. Nah, ini untuk manual ya, dari manualnya. Oke. Terus kemudian ini adalah tartil ketika sholawat atau sholawat ya. Ketika mau masuk sholat, kita pilih masing-masing. Tentunya sebelum subuh, sebelum nah, sebelum subuh, sebelum duhur, asar, maghrib, dan kita bisa pilih di sini asar berapa menit, umpamanya kita beri umpamanya 6 menit ya, 6 menit karena durasinya itu sekitar 5 menit ya tarhimnya, dan kita kirim. Nah, kemudian ini setiap hari untuk terjadwal, tartil terjadwalnya kita pilih di sini bisa per hari atau setiap hari. Umpamanya masuk setiap hari mulai sebelum masuk sholat subuh, itu sholat subuh kan di sana sekitar jam 4 lewat 46 menit, berarti berarti jam kalau 30 menit sebelum sholat subuh sudah mulai tartil atau mengaji, kita pilih umpamanya jam 4 jam 4 lewat 15 menit ya, sekitar itu. Nah, surah yang kita gunakan, nah, ini kita pilih umpamanya Al-Mu'minun, kemudian kita kirim setiap hari jam ya, kemudian truknya kita kirim. Kita setting semua sesuai dengan eh, keinginan kita mau setting pada jam berapa. Mulai dari pagi sampai malam atau sampai maghrib saja. Auto Hasan jika kita ingin gunakan, tapi jika tidak, kita hilangkan centangnya. Kemudian tools, nah ini tidak perlu ya, tidak perlu kita setting. Ini tool warna. Nah, pada menu warna di sini lapas bisa kita atur yang umpamanya lapas warna warna putih, kita pilih. Oke, ini akan berubah. Pokoknya lapas Allah itu warna pink bisa, atau lapas Allah warna hijau. Demikianlah pengaturan jam melalui aplikasi Khalifah JWS ESP yang dapat kita setting sesuai dengan kebutuhan tempat masjid masing-masing. Berikut ini adalah tampilan waktu masuk azan, kemudian tampilan menuju iqomah, waktu tunggu. Ini adalah iqomah berlangsung. Kemudian ini adalah tampilan waktu masuk sholat. Dan ini adalah tampilan display of waktu sholat. Selanjutnya saya akan mereview proses pembuatan frame dan perakitan controller JWS. Berikut ini merupakan wiring diagram dari jam waktu sholat RGB 2x3 panel, di mana komponen utamanya adalah power supply. Ini tegangan outputnya 5 volt 40 ampere. Kemudian kita menggunakan 6 buah panel yang kita susun 2x3. Kemudian controller ISP ditambah dengan MP3 DVD player. Selanjutnya komponen manual auto switch yang berfungsi untuk mengaktifkan power amplifier
secara manual maupun otomatis melalui controller. Yang pertama, kita membuat bagian frame atau kerangka. Di sini kita buat dari besi aluminium atau biasa digunakan untuk membuat lemari etalase. Untuk ukuran frame, bagian dalam panjangnya 96 cm dan untuk lebar itu sekitar 32 cm. Setiap sudut membentuk sudut 45, kemudian kita berikan sambungan sudut. Kemudian kita hubungkan setiap sudutnya dengan menggunakan klem membentuk kotak. Kemudian kita menyusun panel dengan memperhatikan arah panahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam frame. Selanjutnya kita memasang komponen power supply dan controller JWS. Setelah kita menghubungkan kabel data pada tiap-tiap panel, kemudian kita memasang kabel power supply, output 5 volt power supply menuju ke tiap-tiap panel dan controller. Setelah kita menghubungkan kabel power pada terminal AC power supply, kita coba menghubungkan ke sumber tegangan. Jika wiringnya benar, maka lampu indikator pada controller akan menyala. Bagian ini berfungsi sebagai stop kontak untuk menghidupkan power ampli secara manual dan otomatis. Setelah proses perakitan selesai, selanjutnya kita lakukan tes untuk menghidupkan. Kemudian kita setting seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikianlah proses pembuatan dan perakitan serta setting jam waktu sholat JWS RGB. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.